Baik, hari ini kita lanjutkan kimia sekolah kita. Kalau nggak salah, ini agendanya presentasi yang model Bohr sama mekanika ya. Iya, Bapak. Ya, oke. Baik, saya kira langsung saja silakan yang moderator Bohr persiapkan untuk kemudian disampaikan. Baik, Bapak. Sebenarnya Pak, suara saya itu dengar, Pak. Ya. Mungkin Gina boleh dengar. Baik, selamat sore teman-teman yang bekerja bersama sekalian. Terima kasih sebelumnya atas pemberian kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan atom Bohr ya, model atom Bohr. Mungkin boleh langsung dijelaskan oleh Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, kelompok kami terdiri dari dua kelompok ya, dari kelompok 7 dan kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yang masih bersama Pak Masika, Maulana Anak, dan juga narasumber kita. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Ini yang akan disampaikan oleh Pak. Dipersilakan. Mohon ditunggu ya teman-teman Bapak sekalian, ada gangguan teknis. Cek sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar now. Baik. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang model atom Rutherford yang secara garis besarnya itu model atom terdiri dari inti bermuatan positif dikelilingi oleh elektron. Namun, berdasarkan hukum fisika klasik, partikel bermuatan yang bergerak melingkar akan mengatur kecepatan sehingga memancarkan radiasi elektromagnetik, di mana radiasi yang terus dipancarkan ini akan mengakibatkan penyusutan orbit, sehingga pada akhirnya elektron akan jatuh ke nukleus. Dapat kita lihat ya di sebelah kanan ada gambarnya ilustrasi. Apabila elektron memancarkan radiasi elektromagnetik akan mengalami percepatan sehingga mempengaruhi orbitnya membentuk spiral sehingga lama-lama akan jatuh ke inti dan menyebabkan lonjakan energi atau ledakan gitu. Tapi apakah betul ini yang sebenarnya terjadi? Nyatanya di alam kita bisa menemukan atom pada keadaan stabil. Lantas mengapa dan bagaimana atom bisa stabil dan elektron bisa tidak jatuh ke inti atom?
Itu yang kemudian diselidiki oleh Niels Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogen sebagai berikut. Boleh di next? Nah, ini adalah animasinya gitu, boleh di play. Ini visualisasi elektronnya. Elektron pada keadaan seharusnya itu melingkar di lingkaran yang putih, kemudian dia memancarkan radiasi elektromagnetik sehingga mengalami percepatan dan orbitnya menjadi spiral gitu, sehingga akhirnya jatuh ke inti dan meledak. Tuh. Boleh di next lagi? Ya, ini eksperimennya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, oke, baik. Terima kasih, Nanda. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya Niels Bohr melakukan eksperimen yang merupakan spektrum atom hidrogen. Di sini bukan Niels Bohr ya yang melaksanakan eksperimennya di videonya, namun beliau juga melaksanakan eksperimen spektrum atom hidrogen tersebut. Nah, bisa dilihat tadi mungkin boleh di review sedikit operator sebentar videonya. Oke, ya, ini tadi yang ada di tabung-tabung yang 4 ini ya teman-teman semuanya itu berisi gas-gas unsur atom yang murni gitu ya, yang mana nanti akan dipasangkan kepada alat pemancaran, yang mana gas-gas atom ini akan diberikan voltase yang tinggi, yang mana nanti setelah itu akan dihasilkan cahaya yang dipancarkan dari atom unsur-unsur tertentu seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan oleh beliau bahwasanya um, terdapat kertas ya, kertas visi difraksi yang mana dapat menghasilkan spektrum-spektrum warna gitu ya ketika kita melihat sebuah cahaya melalui kertas tersebut. Bisa dilihat di sini lampu putih ya yang kita lihat sebenarnya sebelum dipasangkan plastik tadi, kita lihat hanya sebatas lampu putih saja, namun ketika dilalui oleh plastik uh, VCD faksi ini dapat dilihat spektrum-spektrum warna yang terdapat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, yang akan diuji adalah ketika nanti atom unsur yang akan memancarkan cahaya, apakah nanti bagaimana gitu ya dari spektrumnya ataupun spektrum warna yang akan dihasilkan dari setiap unsur tersebut. Nah, ini lagi beliau jelaskan ya bahwasanya isi dari tabung tersebut adalah gas murni dari setiap unsur, baik ada hidrogen, ada neon, dan lain segala macamnya. Mungkin bisa langsung di next. Nanti itu akan dipasangkan ke alat tersebut ya, dan ini merupakan hasilnya gitu. Jadi kurang lebih setiap tabung gas tadi itu sudah dipasangkan ke alat yang tadi dan akan menghasilkan ataupun akan memancarkan cahaya yang mana ketika kita lihat melalui plastik visi difraksi tadi akan terlihat spektrum warnanya seperti di mana kita lihat di sini. Untuk hidrogen terdapat 3 warna gitu ya yang kita lihat, lalu untuk merkuri seperti itu, untuk nitrogen dan juga untuk neon seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, oke, ini merupakan gambaran ya sesuai dengan ya, sesuai dengan buku ya yang mungkin biasa kita baca gitu, bahwasanya tadi sama ya teman-teman sekalian, bahwasanya gas tabung tadi itu diberikan voltase yang tinggi sehingga ketika melalui, kalau di sini prisma, kalau yang tadi itu merupakan plastik visi difraksi ya, yang mana bisa membagi ke spektrum-spektrum warna yang berbeda-beda gitu ya, yang tadi kita lihat yang warna-warna tadi itu untuk setiap unsurnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwasanya eksperimen tadi itu dilakukan pada berbagai unsur yang berbeda ya. Tadi ada unsur hidrogen, ada unsur neon, dan lain-lain. Pun garis spektrumnya itu berwarna pada panjang gelombang tertentu. Nah, ketika kita lihat di sini pun juga dari spektrum garis ya, itu memiliki warna, dari setiap warna itu memiliki garis spektrum ataupun panjang gelombang yang berbeda-beda seperti itu. Lalu setiap atom dari unsurnya yang sama untuk setiap unsur, untuk setiap atom yang unsurnya sama
itu akan menghasilkan garis-garis spektrum yang sama. Nah, hal ini dapat disimpulkan dari bahwasanya Niels Bohr itu melaksanakan eksperimen ini berkali-kali gitu ya. Jadi tidak hanya dilaksanakan sekali, namun dilaksanakan berkali-kali dan menghasilkan hasil yang sama. Jadi untuk unsur hidrogen tadi ya seperti apa yang kita lihat di video dan yang kita lihat di sini di buku ini, di gambar buku ini akan menghasilkan garis spektrum yang sama. Pun yang terakhir juga unsur yang berbeda-beda menghasilkan garis-garis spektrum yang berbeda. Nah, boleh di next. Nah, jadi yang dapat kita peroleh dari eksperimen tadi gitu ya, kurang lebih adalah cahaya yang dipancarkan tadi itu berasal dari hidrogen ataupun unsur-unsur yang dipancarkan ataupun yang diberikan voltase yang tinggi gitu. Nah, cahaya dari hidrogen yang dilewatkan melalui prisma ataupun plastik visibilitasi tadi tertangkap sebagai spektrum emisi. Dan cahaya yang dilewatkan melalui hidrogen dan prisma tertangkap sebagai spektrum absorpsi. Jadi untuk spektrum emisi ini berarti hidrogennya yang memancarkan cahaya yang mana nanti dilalui prisma ataupun klasifikasi yang ditangkap oleh spektrum emisi. Lalu untuk yang kedua, cahaya dilewatkan melalui hidrogen itu berarti unsur hidrogen yang diberikan cahaya yang mana nanti ia akan mengabsorpsi garis-garis spektrum gitu ya, yang mana nanti terlihat di spektrum absorpsi. Lalu spektrum atom bersifat spesifik. Jadi memang tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya setiap untuk atom atau unsur itu memiliki spektrum atom yang sama gitu ya, dan juga di antara unsur-unsur itu spektrum atomnya berbeda-beda seperti itu. Nah, spektrum emisi dan absorpsi dari hidrogen sendiri itu berupa garis-garis berwarna pada jarak yang tertentu. Jadi dari tidak hanya warnanya yang sama ya teman-teman, tapi juga untuk jarak dari setiap garis warna spektrum itu juga akan sama gitu dan akan tertentu seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sedikit banget. Baik, nah dari percobaan spektrum atom hidrogen ini bisa kita ketahui bahwa cahaya itu berasal dari energi elektron yang tereksitasi karena dipijarkan. Seperti contohnya yang tadi ada gas hidrogen, ada gas merkuri, itu bisa menyala karena dipijarkan dengan memberikan energi melalui voltase yang tinggi gitu. Kemudian jarak garis spektrum itu tertentu, maka energinya itu tertentu pula atau energinya terkuantisasi, di mana energi terkuantisasi ini adalah energi dengan nilai tertentu dan tidak berkesinambungan dengan nilai energi lain. Nah, energi terkuantisasi ini ditentukan oleh bilangan kuantum N dan ini semua dapat dijelaskan dengan teori kuantum Planck. Namun tidak bisa dengan teori dengan hukum fisika klasik yang tadi. Kemudian dari temuan yang diperoleh melalui percobaan dan penjelasan energi tentang teori kuantum, Bohr mengajukan postulat. Boleh di next slide-nya. Postulat Bohr 1. Elektron dapat mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiasi elektromagnetis. Lintasan berupa lingkaran tertentu ini mempunyai momentum anguler merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang de Broglie. Pada lintasan tertentu ini, elektron bergerak mengelilingi intinya tanpa memancarkan energi disebut orbit atau lintasan stasioner. Kemudian yang kedua, tiap-tiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi sendiri-sendiri. Apabila elektron meloncat dari suatu lintasan yang tingkat energinya En ke lintasan yang tingkat energinya E1, maka akan dipancarkan energi foton yang besarnya sama dengan Hf. Nah, postulat inilah yang mendasari pengembangan dan penyempurnaan model atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya.
Sebelum menjelaskan mengenai model atom Bohr, mari kita simak video mengenai animasi berikut. Berdasarkan video yang tadi kita simak, didapatkan bahwa menurut Bohr, model atomnya itu atom itu seperti tata surya yang memiliki matahari sebagai pusatnya dan planet-planet berputar mengelilinginya dalam suatu orbit atau lintasan. Nah, atom ini diasumsikan seperti tata surya yang memiliki nukleus sebagai intinya dan elektron yang mengelilingi nukleus dalam suatu orbit yang disebut lintasan stasioner. Selanjutnya mengenai orbital atom akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mengenai lintasan stasioner yang sebelumnya telah disebutkan, terdapat hal yang menyebabkan elektron dapat tidak jatuh ke inti. Nah, hal ini itu dapat dijelaskan oleh energi yang terdapat pada setiap lintasan. Dari percobaan pemijaran di awal, diperoleh kesimpulan bahwa cahaya yang muncul itu berasal dari zat yang dipijarkan, di mana setiap cahaya itu memiliki energi tertentu yang berasal dari elektron. Nah, lalu disebut apa lintasan elektron ini? Mungkin bisa diputar dulu videonya. Nah, jadi di sini ada lapisan-lapisan dari kulit elektron yang dinamai dengan K, L, M, dan N. Ini tuh menggambarkan sebagai kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Selain penamaan dengan KLMN ini, lintasan ini atau orbit ini juga dapat ditandai dengan huruf N kecil, dengan N1 sebagai kulit pertama, N2 sebagai kulit kedua, N3 sebagai kulit ketiga, dan N4 sebagai kulit keempat. Ini merupakan gambaran dari lintasan elektron yang mengelilingi inti, elektron berupa bermuatan negatif dan inti yang bermuatan positif. Boleh di next. Ini dari video tadi ya diperoleh bahwa kulit ini dapat dilambangkan dengan huruf K, L, M, N, dan seterusnya. Dengan K merupakan kulit pertama, L merupakan kulit kedua, M merupakan kulit ketiga, dan N merupakan kulit keempat. Mungkin boleh di next. Nah, gambaran pergerakan elektron mengelilingi inti terlihat seperti planet-planet yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya sebagaimana seperti video yang sudah disampaikan atau diputar sebelumnya. Nah, bisa dibayangkan seperti tata surya, planet tetap bergerak mengelilingi matahari tanpa mendekat ataupun menjauh dari matahari. Nah, gerakan-gerakan tersebut itu dipengaruhi oleh gravitasi yang dimiliki oleh setiap planet atau setiap matahari. Matahari yang merupakan pusat tata surya ini memiliki gaya gravitasi yang lebih besar dari planet-planet yang atau benda-benda langit lainnya. Nah, gaya gravitasi matahari ini yang kemudian menjadikan atau menarik benda-benda langit untuk mendekat. Inilah yang menyebabkan planet-planet ini bergerak dalam orbit tertentu mengelilingi matahari. Nah, tarikan ini bergantung pada jarak sehingga orbit setiap planet tetap jauh dan tidak saling bertabrakan. Jika dianalogikan seperti tata surya tadi, nukleus dianalogikan sebagai matahari dan elektron seperti planet. Artinya, terdapat gaya atau energi tertentu yang membuatnya bergerak pada lintasan yang tetap dan tidak jatuh ke inti. Dan karena energi yang dimiliki elektron konstan, maka elektron tidak akan mendekat ataupun menjauh dari inti selama elektron tidak mengalami perubahan energi.
Karena jadi setiap kulit ini dari kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat, energinya akan semakin meningkat dari mulai K, L, M, dan N, di mana energi tertinggi dimiliki oleh kulit N dan energi terendah dimiliki oleh kulit K. Karena pada kulit yang lebih tinggi itu energinya lebih tinggi, nah ketika suatu elektron ini menerima energi hingga mencapai energi tertentu, maka elektron ini bisa saja berpindah menempati kulit yang lebih tinggi. Nah, begitupun sebaliknya, ketika elektron melepaskan energi yang dimilikinya, terus melepaskan hingga mencapai energi tertentu, maka elektron bisa saja berpindah ke kulit yang memiliki energi lebih rendah, di mana elektron tersebut merupakan elektron dengan posisi yang lebih dalam. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai model atom Bohr, dapat disimpulkan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang berputar pada orbitnya dengan tingkat energi tertentu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi kami ya dari kelompok 7 dan 9 atas presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baik. Ya, baik. Mungkin di salah satu sebagai moderator barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar dari kelompok yang lain. Oh ya, ya maaf. Dipersilakan kepada teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait tadi presentasinya atau ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya cukup, Bapak. Oke, baik, mungkin coba ditayangkan dari yang awal. Oke, terus lanjut. Ya, Oli. Oke, terus. Nah, yang pertama mungkin yang perlu Anda pahami bahwa model atom Bohr itu lebih duluan ditemukan ya daripada eksperimen spektrum atom hidrogen ya. Jadi model atom Bohr itu bukan muncul gara-gara ada spektrum atom hidrogen ya, tetapi Bohr itu muncul karena dia menguji itu model atom Rutherford yang intinya sebagaimana yang di awal tadi gitu. Mungkin mundur dulu ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya lagi. Nah, yang ini. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh Bohr bahwa kalau kemudian ada elektron yang bermuatan negatif gitu ya, mengelilingi inti yang bermuatan positif, maka kalau menurut hukum fisika klasik ya atau mekanika klasik itu elektron ini lama-lama akan kehabisan energi ya, kemudian elektronnya akan jatuh ke inti gitu. Artinya atom itu kalau elektron jatuh ke inti berarti kan atom itu tidak sesuai dengan percobaan-percobaan sebelumnya bahwa
ada inti, kemudian ada elektron yang berada di sekitar inti itu. Nah, ini yang kemudian memacu Bohr kemudian berpikir apa yang menyebabkan elektron itu kemudian tidak jatuh ke inti gitu. Maka kemudian dia bikin postulat bahwa elektron itu dia bisa berada pada lintasannya ya, ketika energinya tertentu, tetapi dia bisa kemudian pindah ke lintasan lebih dalam gitu dengan melepaskan energi, atau pindah ke lintasan lebih luar dengan menyerap energi gitu. Jadi kalau Rutherford itu ada satu lintasan elektron yang mengelilingi inti, kalau Bohr itu dia ada banyak lintasan gitu ya di sekitar inti, yang kemudian setiap elektron itu bisa pindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain gitu. Nah, jadi kalau secara sejarah itu model atom Bohr itu lebih duluan dibandingkan spektrum atom hidrogen gitu. Nah, kemudian setelah muncul ya fenomena spektrum atom hidrogen itu sebenarnya yang menjelaskan fenomena itu pertama kali yang itu Balmer ya, Van Bracket dan lain sebagainya, itu yang kemudian dia mendapatkan persamaan 1/r sama dengan 1/n1 kuadrat kalau salah ya, dikurangi 1/n kuadrat itu gitu. Nah, kemudian ternyata berdasarkan model atomnya, Bohr itu juga bisa menjelaskan ya fenomena spektrum atom hidrogen ini, yang kemudian penjelasannya itu ujungnya itu sama ya. Jadi kalau Balmer dan teman-temannya itu menemukan persamaan dari satu persamaan energi atau persamaan panjang gelombang ya dari radiasi yang dipancarkan oleh atom hidrogen itu berdasarkan eksperimen gitu. Tapi kalau Bohr ini itu berdasarkan teori ya, di mana kalau energi yang dilepas ketika suatu elektron itu pindah dari lintasan 3 ke 1, ya berarti energi di lintasan 3 dikurangi energi di lintasan 1 gitu. Makanya salah satu fenomena yang menarik ditemukan oleh Bohr itu adalah Bohr itu bisa menghitung berapa jarak ya lintasan yang pertama dari inti, berapa jarak lintasan yang kedua, berapa jarak lintasan yang ketiga, dan lintasan berikutnya dari inti gitu. Kemudian Bohr juga bisa menjelaskan berapa energi ya energi yang dimiliki oleh atom ketika dia berada pada lintasan yang pertama, ketika dia berada pada lintasan kedua, dan seterusnya gitu. Nah, lintasan-lintasan ini yang kemudian disebut sebagai orbit ya, sebagai orbit ya. Nah, ini model atom Bohr itu kira-kira intinya di sana gitu. Nah, dalam proses pembelajaran ya ada istilahnya menggunakan pendekatan pedagogi ya, ada istilahnya menggunakan pendekatan epistemologi gitu. Kalau epistemologi itu didasarkan atas sejarahnya gitu, urutan sejarahnya gitu ya. Tapi kalau pedagogi itu ya untuk kepentingan pedagogi gitu ya. Jadi Anda boleh menyajikan spektrum atom hidrogen dulu ya sebelum menjelaskan model atom Bohr gitu. Itu namanya menggunakan pendekatan pedagogis gitu. Sementara kalau Anda menjelaskan model atom Bohr dulu, yang kemudian secara sejarah Anda ceritakan, setelah itu ditemukannya fenomena spektrum atom hidrogen yang kemudian dijelaskan oleh Balmer dan teman-temannya itu, yang kemudian ternyata Bohr juga bisa menjelaskan, itu juga boleh gitu ya. Coba ke slide berikutnya lagi. Nah, jadi jangan sampai ada muncul anggapan bahwa spektrum atom hidrogen ini itu muncul sebelum model atom Bohr, atau model atom Bohr itu
muncul gara-gara adanya spektrum atom hidrogen. Nah, ini yang seringkali kurang tepat ya. Lanjut. Oke, terus mungkin sebelumnya saya mungkin Mas Umpung ingat saya komentari. Jadi ketika Anda ambil video itu di minggu kemarin kan saya sampaikan sebaiknya Anda juga punya keterampilan dubbing ya. Dubbing itu maksudnya kayak menerjemahkan apa yang diungkapkan oleh dalam video itu ya, tetapi diterjemahkan itu secara verbal ya. Jadi mungkin Anda pernah melihat film-film itu kan banyak sekali ya, film-film luar gitu ya, mungkin yang suka drakor gitu, itu kan diterjemahkannya itu langsung menggunakan dubbing orang Indonesia pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak ditulis gitu, ada kan yang ditulis gitu ya. Nah itu maksud saya dubbing itu semacam itu ya, tidak kemudian hanya sekedar rangkuman-rangkumannya ya, ini Anda sedang melihat apa gitu, tapi betul-betul apa yang diucapkan oleh narasi di dalam video itu didubbing menggunakan verbal ya, bukan menggunakan ya, karena kalau tertulis itu nanti akan terganggu ya, karena dia baca tulisannya dan kemudian lihat videonya gitu ya, walaupun kita punya dua mata tapi ternyata tidak bisa dipisahkan ya, misalnya mata kanan melihat videonya, mata kiri melihat tulisannya kan nggak bisa ya, tetapi kalau dengan suara itu bisa bersama-sama gitu ya, jadi matanya melihat videonya, kemudian telinga kita mendengarkan apa yang kemudian diungkapkan dari video itu, jadi nyambung gitu. Makanya lebih direkomendasikan memberikan terjemahannya itu dengan verbal ya, bukan dengan tertulis ya. Itu kalau teori kognitif media ya dari Mayer itu kira-kira begitu ya. Mungkin sudah dijelaskan di dalam perkuliahan media pembelajaran ya. Nah kemudian ini di eksperimen dari spektrum atom hidrogen ini sebenarnya dalam eksperimennya itu memang menggunakan berbagai macam unsur ya, yang menunjukkan bahwa kalau satu atom hidrogen saja itu kan menghasilkan banyak garis ya, banyak garis. Artinya satu garis itu ya itu melambangkan perpindahan elektron dari kulit lebih luar ke kulit lebih dalam gitu. Kalau tadi disinggung ada spektrum emisi, ada spektrum absorpsi. Yang spektrum atom hidrogen ini itu yang banyak dipakai itu yang spektrum emisinya. Artinya emisi itu berarti ada radiasi yang dilepas dari atom hidrogen itu. Radiasi yang dilepas itu terjadi karena perpindahan elektron dari kulit yang luar ke kulit yang dalam gitu. Ya, artinya ini kalau di sini kan digambarkannya atom hidrogen itu kan ada 4 garis ya, ada 4 garis. Artinya ada 4 radiasi dengan lambda yang berbeda-beda. Artinya melambangkan bahwa terjadi perpindahan dari kulit luar ke kulit lebih dalam itu sebanyak 4 kali gitu. Ya, sehingga setiap perpindahan itu menghasilkan satu radiasi dengan lambda tertentu. Nah, kenyataannya itu untuk atom hidrogen itu banyak sekali ditemukan garis-garis gitu ya. Tidak hanya 4 gitu ya, ditemukan banyak garis. Nah, ketika menggunakan unsur yang lain yang jumlah elektronnya lebih banyak, tentu saja garis yang dihasilkan lebih banyak gitu ya. Makanya coba ke slide sebelumnya. Nah, makanya ini neon itu kan neon, nitrogen ya, itu kan jumlah elektronnya lebih banyak gitu. Makanya garis-garisnya itu banyak sekali dihasilkan sehingga seakan-akan seperti pita gitu. Artinya garis-garis yang numpuk-numpuk itu kan seakan-akan jadi ya seperti pita gitu, bukan seperti garis ya. Kalau atom hidrogen garis-garis karena apa? Karena elektronnya cuma 1. Anda bayangkan kalau neon ya itu elektronnya kan ada berapa itu ya? Ada 8 atau berapa itu? Ada 10 ya. Ada 10 elektron yang masing-masing elektron kemudian dia
bisa menyerap energi, pindah ke kulit lebih luar, kemudian dia bisa pindah lagi ke kulit yang lebih dalam dengan mengemisikan atau memancarkan radiasi gitu. Ya, sehingga akan ditemukan banyak sekali garis-garis sehingga akhirnya berhimpit. Ya, seakan-akan bentuknya seperti pita gitu. Ya, lanjut ke berikutnya, slide berikutnya. Nah, sehingga di sini fokus Anda itu aja ya eksperimen untuk atom hidrogen gitu. Jadi yang sebelumnya itu hanya memberikan gambaran saja bahwa kalau satu elektron ya atau memiliki satu elektron saja itu menghasilkan banyak garis atau banyak radiasi gitu. Apalagi kalau kemudian atom yang memiliki elektron yang lebih dari satu ya, yang banyak pasti akan menghasilkan banyak sekali radiasi ya hasil perpindahan dari setiap elektron dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah gitu. Nah, garis spektrum berwarna pada panjang gelombang tertentu. Ini sebenarnya dari apa namanya garis-garis yang ada ini itu nanti ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna ya. Kan dari spektrum atom hidrogen yang dipancarkan itu ada radiasi yang memang dia memiliki lambda di daerah sinar tampak gitu. Kalau dia memiliki lambda di daerah sinar tampak, ya pasti berwarna, radiasinya itu berwarna gitu. Tapi kan juga muncul juga ya radiasi di daerah sinar UV, radiasi di daerah sinar IR ya, itu kan Palmer, Brackett, ya Van itu kan menemukan di daerah-daerah yang berbeda-beda gitu. Nah di luar daerah sinar tampak itu ya pasti radiasinya nggak berwarna gitu ya, karena bukan radiasi sinar tampak gitu. Ya, sehingga ini yang digambarkan berwarna ini mungkin dalam rangka untuk memudahkan saja ya, tetapi tidak harus berwarna. Kemudian setiap atom dari unsur yang sama selalu menghasilkan garis spektrum yang sama. Ini mungkin tinjauan sebelumnya ya. Jadi kalau di sebelah kanannya ini kan atom hidrogen ya, maka tulisannya itu seakan-akan keterangan dari gambar sebelumnya gitu. Ya, jadi tulisan yang sebelah kiri ini, eksperimen dilakukan pada berbagai unsur yang berbeda, garis spektrum dan seterusnya itu harusnya ada di sebelumnya. Ya, karena gambar ini kan gambar untuk spektrum atom hidrogen saja kan. Ya, mungkin sebelumnya coba dipindah ke slide sebelumnya. Nah, jadi tulisan tadi itu harusnya menjadi keterangan ini gitu. Karena ada berbagai macam unsur gitu. Nah, hal-hal begini ini yang kemudian ketika disampaikan kepada siswa, nah siswa pasti akan bingung gitu. Ya, akan bingung. Coba slide berikutnya. Nah, ini di gambar kanannya itu adalah spektrum atom hidrogen, tapi tulisannya itu adalah spektrum dari berbagai macam unsur gitu. Ya, ini kan nggak nyambung ya. Nah, kayak begini itu Anda hindari gitu. Ya, ini mungkin harus Anda berikan tulisan-tulisan yang menjelaskan ya dari apa spektrum atau hidrogen ini yang mungkin tadi beberapa hal sudah saya sampaikan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini justru yang tulisan-tulisan ini masih apa namanya? Masih campur ya. Jadi tadi cerita spektrum berbagai macam unsur, terus tadi gambarnya masih hidrogen, terus sekarang cahaya berasal dari hidrogen yang dipijarkan, cahaya melalui prisma, itu cerita gambar sebelumnya tadi ya. Cahaya lewatkan melalui hidrogen dan prisma tertangkap sebagai spektrum absorpsi. Nah, ini yang spektrum absorpsinya ini itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa spektrum absorpsi itu tingkat energinya sama dengan spektrum emisi gitu. Ini apa penjelasan sebelumnya. Artinya apa? Kalau absorpsi itu kan ketika elektron pindah misalnya dari kulit 2 ke kulit 3 itu kan namanya dia mengabsorpsi energi gitu. Dan ternyata energinya itu sama ketika
elektron itu pindah dari kulit 3 ke 2 gitu. 2 ke 4 sama dengan 4 ke 2. Jadi sebenarnya membandingkan spektrum absorpsi dengan spektrum emisi itu dalam kerangka itu. Nah, tetapi kalau yang Anda gunakan untuk menjelaskan model atom Bohr ini, itu hanya Anda ambil yang spektrum emisi saja. Ya, spektrum emisi saja, ya. Karena kalau spektrum absorpsi itu cenderung agak sulit dijelaskan gitu. Ya, karena yang diserap itu kan kita tidak bisa mengukur gitu. Radiasi yang diserap itu berapa kan kita tidak bisa mengukur. Tapi kalau emisi kan kita bisa mengukur radiasi yang dipancarkan, ya. Jadi tertangkap oleh ini layarnya itu gitu. Kalau absorpsi kan tertangkapnya oleh atomnya gitu, ya. Sehingga di sini ketika menjelaskan spektrum atom hidrogen itu mungkin ke spektrum emisinya gitu. Ya, mungkin nanti ketika belajar di perguruan tinggi baru Anda membandingkan kita spektrum absorpsi dengan emisinya gitu. Di sini kalau misalnya ada pertanyaan lanjut, ya apakah perpindahan energi dari perpindahan elektron dari 2 ke 3 misalnya, kulit ke 2 ke 3 itu energinya sama dengan perpindahan elektron dari 3 ke 2. Ya, Anda jawab iya gitu, karena sudah dibuktikan dengan membandingkan spektrum absorpsi dengan spektrum emisinya. Baik, spektrum absorpsinya itu nggak usah disampaikan karena SMA gitu ya, spektrum emisinya saja gitu. Ya, sehingga spektrum atom bersifat spesifik itu saya kira sudah di pembahasan sebelumnya. Kemudian termasuk emisi dan suhu hidrogen berbagai pada jarak tertentu. Nah, ini juga tadi ya, jadi lebih saya kira yang slide ini itu menurut saya malah nggak perlu gitu. Ya, ini ke slide sebelumnya, coba slide sebelumnya. Nah, Anda menjelaskan yang ini saja, ya, spektrum emisinya, tetapi ini penjelasan tertulisnya itu menjelaskan yang spektrum emisi ini gitu. Ya, terus lanjut lagi. Cahaya berasal dari energi integrasi yang dibicarakan, jarak garis spektrum tertentu, energinya tertentu pula, energi utilisasi, energi dengan nilai tertentu dan tidak berkesinambungan dengan energi lain, dengan kuantum. Oke, mungkin kalau menurut saya itu sepertinya Anda akan lebih mudah ketika berawal dari Rutherford, ya, model atom Rutherford itu. Nah, dari situ berbagai macam kelemahan itu kemudian Bohr menjelaskan dan Bohr mengeluarkan model atomnya gitu. Dimana ketika Bohr mengeluarkan model atomnya itu dia dipengaruhi oleh teori kuantum Planck gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau ya dari Rutherford, ya, kemudian kira-kira ada teori atom Planck gitu, yang teori atom Planck itu intinya kuantisasi energi gitu dari radiasi. Nah, setelah itu kemudian ke model atom Bohr gitu. Nah, setelah model atom Bohr itu baru cerita spektrum emisi dari hidrogen gitu. Mulai dari secara proseduralnya bagaimana spektrum emisi itu dihasilkan, ya. Kemudian setelah itu faktanya apa yang didapatkan, yang dapat berbagai macam garis-garis tadi. Kemudian berikutnya bagaimana Bohr menjelaskan fenomena itu menggunakan teori atomnya. Nah, itu mungkin akan lebih sederhana daripada ada bolak-balik. Terus coba berikutnya apa? Nah, jadi di postulat Bohr ini elektron dapat mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiasi. Lintasan berupa lingkaran ini mempunyai momentum angular merupakan kecepatan 9 dari panjang gelombang de Broglie. Pada lintasan tertentu ini elektron bergerak mengelilingi intinya tanpa menyiarkan energi seperti orbit atau ini. Ini
yang pertama ini masih agak kabur menurut saya. Ya, jadi intinya kan yang pertama ini bahwa elektron itu mengelilingi inti, ya, itu pada lintasan tertentu, ya. Yang lintasan tertentu itu yang kemudian disebut sebagai orbit, gitu ya. Nah, kemudian orbit yang satu dengan orbit yang berikutnya itu, ini sebenarnya kelipatan ini yang Planck itu. Jadi misalnya orbit pertama itu tingkat energinya itu Hc per lambda, ya. Orbit yang kedua itu berarti 2 Hc per lambda, gitu, maksudnya kelipatan itu begitu. Orbit yang ketiga berarti 3 Hc per lambda. Orbit yang keempat 4 Hc per lambda, gitu. Ya, karena si elektron itu, ya, itu bisa berpindah dengan energi yang terkuantisasi. Terkuantisasi itu energinya itu hanya sebesar Hc per lambda itu, ya, atau hanu gitu, ya. Ini mungkin nomor satu ini perlu diperjelas, ya. Kemudian yang kedua, tiap-tiap lintasan memiliki tingkat energi sendiri. Oke, elektron meloncat atau berpindah, ya, dari satu lintasan ke yang tingkat energinya En ke lintasan yang tingkat energinya E1, maka akan dipancarkan foton. Nah, sebenarnya yang kedua ini kan kalau yang kedua ini seakan-akan elektron itu hanya bisa berpindah dari tingkat yang tinggi ke yang rendah saja, gitu. Ya, karena dia memancarkan energi. Jadi poin yang pertama itu intinya adalah elektron itu mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Setiap lintasan itu memiliki tingkat energi, ya, sebesar energi Planck itu, ya, Hc per lambda itu, gitu, atau hanu. Nah, kemudian yang kedua ini si elektron itu bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, ya. Elektron itu pindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi, dan elektron itu bisa berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke yang rendah itu dengan melepaskan energi, gitu, atau memancarkan energi, gitu. Nah, kemudian ketika dia berpindah dari tingkat energi yang satu ke tingkat energi yang lain, itu ya besarnya sekian kali Hc per lambda, gitu. Ya, atau ketika dia memancarkan energi yang dipancarkan dari tingkat energi yang tinggi ke rendah itu, ya sekian Hc per lambda. Tergantung, gitu. Kalau dari 5 ke 4 ya berarti sebesar 5 Hc per lambda dikurangi 4 Hc per lambda, berarti sebesar 1 Hc per lambda, gitu. Kalau dari 7 ke 2 ya 7 Hc per lambda kurangi 2 Hc per lambda, berarti energi yang dipancarkan itu 5 Hc per lambda, gitu. Nah, ini kemudian menggunakan simbol, ya, ini energi sebesar Hf ini bukan F begini, ini maksudnya frekuensi, ya. Hanu, ya, F-nya itu F frekuensi itu, atau Hc per lambda, gitu. Ya, nu itu kan C per lambda, gitu, ya. Ya, sebesar itu, gitu. Lanjut ke berikutnya. Ini tadi video yang yang planet tadi. Coba diklik. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya ketika banyak buku yang kemudian menganalogikan, ya, model atom Bohr itu sebagai sistem tata surya, ya. Nah, kalau menggunakan sistem tata surya itu sebenarnya hanya baru satu yang terwakili dari model atom Bohr itu. Satu itu yang mana? Bahwa elektron mengelilingi inti itu berada pada lintasan-lintasan tertentu, gitu. Sementara yang kedua, si elektron itu bisa pindah dengan menyerap energi, pindah ke kulit yang di luar atau melepaskan energi, itu tidak tergambar dalam sistem tata surya ini. Kan kenyataannya tidak ada Jupiter itu pindah ke lintasan bumi atau Pluto pindah ke lintasan
Merkurius kan nggak ada sistem tata surya ini. Jadi kalau Anda menganalogikan sebagai tata surya, itu baru setengahnya model atom Bohr gitu. Hanya kalau menurut saya itu cenderung tidak menganalogikan dengan sistem tata surya, ya. Karena ini akan menjadikan siswa itu bingung. Misalnya ada jawaban, kan kalau siswa kritis gitu, lo katanya tadi bisa pindah si elektron itu. Ini memang Merkurius bisa pindah gitu ke lintasannya Pluto, atau bumi bisa pindah ke lintasannya Merkurius gitu kan, nggak bisa gitu. Ya ini komentar saya kalau Anda menganalogikan model Bohr itu dengan sistem tata surya ya, dan saya kira di buku-buku itu juga ada. Kalau misalnya Anda analogikan, Anda jelaskan ini analogi untuk model atom Bohr yang pertama, bahwa lintasannya itu kira-kira begitu gitu. Ya, tetapi ini tidak menganalogikan untuk yang teori yang keduanya gitu. Oke, lanjut. Oke, terus nah, yang ini tingkat energi ini sudah tidak bisa dianalogikan dengan sistem tata surya tadi ya. Oke, terus nah ini bahasanya ya, mungkin jika berada pada orbitnya energi pada elektron konstan. Untuk berada pada kulit yang lebih tinggi harus meningkatkan energinya dengan cara menyerap. Untuk berada pada kulit yang lebih rendah, elektron harus melepaskan energinya hingga mencapai energi tertentu. Sebenarnya ini yang aktif itu, ini kan seakan-akan yang aktif itu adalah elektronnya gitu. Sebenarnya yang elektronnya itu tergantung dari energi di lingkungannya gitu. Maksudnya kalau di lingkungannya itu tidak ada energi yang diserap gitu, maka si elektron itu dia akan tetap berada pada orbitnya gitu. Dan ketika dia mengelilingi orbitnya itu tidak ada energi yang masuk, maka otomatis kan energinya berkurang gitu kan. Sebagaimana yang tadi, yang Rutherford tadi. Jadi ketika elektron mengelilingi inti, terus mengelilingi, kan energinya berkurang. Nah, ketika energinya berkurang ini, maka elektron itu dia akan pindah ke kulit yang lebih bawah gitu. Ya, nah ketika dia kemudian ada di lingkungannya itu ada sumber energi lagi, kemudian terserap oleh elektron ini, maka elektron bisa pindah lagi ke kulit yang lebih tinggi gitu. Jadi mungkin dari sisi redaksionalnya saja. Terus lanjut. Oke, terus lanjut. Oke. Nah, jadi kalau dibuat urutannya, ini sebenarnya ada dua sesi gitu. Sesi yang pertama itu bagaimana model atom Bohr itu muncul gitu ya. Fenomenanya ya dari fenomena model atomnya Rutherford itu, yang kemudian Bohr memikirkan itu gitu berdasarkan model mekanika kuantum yang dimunculkan oleh Planck gitu. Nah, kemudian dari situ kesimpulannya adalah kesimpulan pertama ya, Bohr itu membuat postulatnya itu atau teori atomnya itu gitu. Kemudian sesi yang kedua itu dimulai dari fenomena spektrum atom hidrogen gitu. Ya, jadi ada prosedural terkait dengan bagaimana percobaan ya spektrum atom hidrogen itu dilakukan. Kemudian dilanjutkan ada
pengetahuan faktual terkait dengan garis-garis yang dihasilkan di spektrum atom hidrogen itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian model atom Bohr menjelaskan ya spektrum atom hidrogen itu gitu. Ya, sehingga ada dua sesi itu. Sesi yang pertama kesimpulannya adalah model atom dari Bohr. Sesi yang kedua kesimpulannya bagaimana Bohr itu bisa menjelaskan ya fenomena spektrum atom hidrogen. Oke, baik, sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari silakan, atau mau didiskusikan. Dan ini hampir ya setiap ini kalau menurut saya yang dipresentasikan itu belum seutuhnya memahami model atom Bohr itu gitu. Dan ini bukan hanya Anda, guru-guru juga banyak yang tidak memahami sepenuhnya, sehingga kalau ditanya-tanya model atom Bohr itu agak kebingungan gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya Anda sampai kepada konfigurasi elektron dari model atom Bohr, itu kan konfigurasinya itu kulit K tadi ada berapa elektron ya, kulit L ada berapa elektron, kulit M ada berapa elektron. Kan masing-masing maksimal ada 2, ada 8 dan seterusnya itu. Nah, itu Anda ketika melukiskan konfigurasi itu harus bicara keadaan dasar gitu ya, keadaan ground state gitu, dan keadaan tereksitasi gitu. Jadi keadaan ground state-nya itu elektron dari atom hidrogen yang satu itu ada di kulit yang pertama atau di orbit yang pertama gitu. Ya, di orbit yang orbit K gitu atau kulit K gitu. Nah, kalau kemudian elektron yang berada di kulit K itu dia menyerap energi atau mendapatkan energi dari lingkungannya, maka dia mengalami eksitasi ya, atau berada pada kulit yang lebih tinggi gitu. Ya, kulit yang lebih tinggi. Nah, kemudian ketika tidak menyerap energi lagi ya, maka elektron itu bisa pindah ke kulit yang lebih rendah gitu. Ya, jadi kalau seringkali kalau saya misalnya melatih ya guru-guru itu, terutama terkait dengan model atom Bohr ini, untuk ngecek ya guru-guru itu paham apa tidak, ya itu biasanya pertama saya tanya atom hidrogen itu memiliki berapa elektron gitu. 1 kan gitu. Nah, 1 elektron itu ada di kulit keberapa gitu. Nah, kalau kemudian gurunya menjawab ada di kulit yang pertama ya, dan titik, ya berarti dia nggak paham model atom Bohr ya. Kalau dia paham, dia akan jawab pada keadaan ground state atau keadaan dasar itu pada kulit pertama gitu. Ya. Tetapi ketika dia sudah dipengaruhi oleh energi yang ada di luar, maka elektron itu bisa berpindah ya, mau ke kulit mana saja tergantung dari tingkat energinya gitu. Jadi elektron atom hidrogen itu bisa ada di kulit ke 5, ke 10, ke 1000, ke 2000, ke 100, ke 500, tergantung dari tingkat energinya gitu. Bahkan ya ketika sudah dipengaruhi lingkungannya, semacam kemungkinan elektron hidrogen itu ada di tingkat dasar lagi di kulit yang pertama itu sangat kecil sekali, bahkan tidak ada kemungkinannya gitu. Nah, terus menerus dia akan mendapatkan energi kecuali diisolasi gitu. Diisolasi sehingga tidak ada energi yang berada di lingkungan dari
dari atom hidrogen itu, maka ya bisa jadi si elektronnya itu akan terus berada pada kulit tertutup. Gitu. Baik, ada yang mau berdiskusi atau mau berkomentar, bertanya boleh. Oke, cukup. Mudah-mudahan tidak ada ini, ya mungkin Anda sudah paham ya, hingga nanti ketika menuangkan kembali itu tidak salah lagi gitu. Baik, berikutnya kita masuk ke yang model atom mekanika kuantum. Ya, silakan. Baik Pak, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, hari ini kami akan menjelaskan mengenai mekanika kuantum. Oke, seperti yang kita ketahui ya bahwa perkembangan atom itu didasarkan pada memperbaiki apa yang salah atau menambahkan apa yang kurang. Nah, sehingga keberhasilan teori atom Bohr pun menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, seperti misalnya di mana sih letak elektron, apakah kita dapat menentukan secara akurat. Nah, ada pun pertanyaan mengenai sugesti de Broglie juga yang membahas mengenai elektron yang memiliki sifat sebagai gelombang. Nah, hal itu akan kita bahas pada pertemuan kita pada kali ini. Baik, teori atom Bohr dapat dikatakan pada saat itu berhasil, tetapi tidak sedikit juga ya yang pro dan kontra terhadap teori atom Bohr. Oleh karena itu, timbul pertanyaan-pertanyaan baru seperti yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Dan di sini ada Louis de Broglie yang menyampaikan bahwa jika gelombang cahaya dapat berperilaku seperti aliran partikel atau foton, maka mungkin partikel seperti elektron dapat memiliki sifat gelombang. Nah, bagaimana ya kok bisa de Broglie mengutarakan pernyataan sedemikian rupa? Apa yang dilakukan oleh de Broglie sampai beliau bisa menyampaikan seperti itu? Berikut ada tayangan yang sekiranya dapat menjadi ilustrasi bagi teman-teman untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh de Broglie. De Broglie berpendapat bahwa partikel mungkin saja memiliki perilaku seperti gelombang, dan ini terbukti benar dalam eksperimen seperti yang telah dilakukan 100 tahun sebelumnya. Yang kita ketahui sekarang adalah versi modern tentang eksperimen celah ganda. Dari sini ditunjukkan bahwa berkas elektron memperlihatkan pola difraksi dan interferensi seperti halnya cahaya. Ini menunjukkan sifat elektron seperti gelombang dan materi ekspansi secara umum. Nah, dilakukan juga nih percobaan intensitas rendah. Hasilnya seperti apa? Ini menunjukkan bahwa bahkan elektron individual ketika melewati media di prisma atau celah akan mengganggu dirinya sendiri, membuat sifat elektron seperti gelombang sudah tidak dapat disangka lagi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa elektron bertindak sebagai partikel dan gelombang.
Nah, teman-teman, video yang ditayangkan barusan sekiranya dapat menjadi gambaran bagi kita tentang bagaimana De Broglie mencapai pendapatnya mengenai sifat dualisme elektron, yakni elektron sebagai partikel dan gelombang. Kalau teman-teman lihat tadi, terutama pada percobaan dengan intensitas rendahnya, menunjukkan bahwa ketika elektron melalui media biprisma atau media bercelah, elektron itu akan mengganggu dirinya sendiri. Nah, maksud dari mengganggu dirinya sendiri itu bagaimana? Dalam hal ini, maksudnya adalah elektron tersebut akan mengurai atau berpencar. Nah, apa yang terjadi pada elektron tersebut akhirnya membawa kita pada kesimpulan bahwa elektron ini bertindak sebagai partikel dan gelombang. Disebut juga sebagai sifat dualisme elektron. Oke, selanjutnya pada tahun 1927, seorang ilmuwan Jerman, Werner Heisenberg, ia mengemukakan tentang teori ketidakpastian. Nah, di mana ia menyebutkan bahwa tidak mungkin dapat mengetahui secara akurat posisi momentum maupun posisi elektron secara bersamaan. Berikut ada percobaan mengenai ketidakpastian Heisenberg. Dalam percobaan ketidakpastian Heisenberg, elektron diposisikan di bawah mikroskop dengan resolusi yang tinggi yang dilengkapi dengan lensa mata, sehingga memungkinkan pengamat untuk mengamati proses yang terjadi pada elektron. Selanjutnya, dari sisi kiri cahaya dengan energi yang tinggi dan panjang gelombang yang pendek, seperti sinar gamma, ditembakkan pada elektron. Setelah masuk dan mengenai elektron, cahaya dengan satu foton akan terdifraksi dan kemudian masuk ke dalam mikroskop. Selanjutnya, cahaya terdifraksi yang memasuki mikroskop ini memungkinkan kita untuk menentukan posisi elektron secara tepat, sehingga tidak ada ketidakpastian posisi elektron. Kemudian, sinar gamma energi tinggi yang bertindak sebagai partikel bertabrakan dengan elektron partikel subatom, dan dengan demikian mentransfer energi serta momentumnya ke elektron. Hal ini menyebabkan elektron mengambil jalur yang berbeda, sehingga momentum elektron berubah. Akibatnya, momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat, yang ada hanya ketidakpastian dalam mengukur momentum elektron. Dengan cara yang sama, panjang gelombang cahaya lebih besar memiliki energi yang lebih kecil, yang memungkinkan kita untuk mengukur momentum elektron. Tetapi, menggunakan garis panjang gelombang yang lebih besar ini memiliki energi yang lebih rendah. Dalam hal ini, tidak mungkin menemukan posisi elektron. Nah, itu tadi teman-teman untuk video percobaan untuk menggambarkan ketidakpastian dari Heisenberg. Jadi, dari video yang tadi sudah ditayangkan, kita dapat menyimpulkan bahwa jika posisi elektron itu dapat ditentukan dengan tepat, maka menemukan momentum elektron itu tidak pasti. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Werner Heisenberg bahwa kita tidak dapat menemukan posisi dan momentum secara bersamaan. Menurut kamu game apa yang cocok?
Kayak game ayam biasanya enggak. Mohon maaf, ini sedang ada kendala, jadi mungkin ditunggu sebentar. Iya, tahu. Itu pada selain games. Betul. Oh iya. PUBG. Game haram. Semua game haram sih. Woi. Cepetan. PUBG kan? Kamu udah masuk PUBG? Belum. Masuk PUBG ya? Kamu udah masuk bilang? Belum. Indonesia non Thailand. Wah, Indonesia menang deh. Oh iya, seru nih. Tes, apa suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar hasil. Baik, tadi telah dijelaskan kan oleh Nia bahwa elektron itu tidak bisa ditentukan posisinya. Nah, berikut adalah penjelasannya gitu. Pertama-tama kita melihat dulu nih, bagaimana sih kita melihat di kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Bagaimana sih bola itu bergerak? Nah, pasti kita pernah melihat bola yang bergerak kan, dan kita juga dapat menentukan di mana posisi bola tersebut dengan cara menentukan momentum bola tersebut dengan mengalihkan kecepatannya dengan massa bola tersebut. Nah, ketika memprediksi digerakkan bola, tentu mulanya bola akan bergerak ke atas hingga mencapai titik tertinggi, kemudian akan kembali lagi ke bawah dan dapat kita hitung momentum bola tersebut. Gitu. Nah, kejadian tersebut merupakan fenomena fisika di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seandainya kita mengeksplor kejadian fisika
lebih jelas lagi atau lebih dalam lagi, kita akan menemukan bagaimana atom atau elektron itu bergerak gitu. Nah, kita akan bertanya-tanya apakah elektron bergerak sama seperti bola bergerak. Next, coba. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata berdasarkan pengalaman sehari-hari, fenomena tersebut itu tidak terjadi pada atom. Mengapa? Karena fenomena fisika itu mengatur perilaku dan sistem pada skala kecil yang jauh berbeda dengan fenomena fisika pada benda yang lebih kecil. Next. Nah, bola tadi itu tuh merupakan fenomena benda makroskopis, sedangkan atom itu merupakan benda mikroskopis, sehingga keduanya ini terjadi pada fenomena yang berbeda. Nah, next. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, biasanya dikenal kita berperilaku sesuai dengan hukum mekanika klasik. Sedangkan pada skala atom itu berperilaku sesuai dengan hukum mekanika kuantum. Atau bisa disebut fisika klasik dan fisika kuantum. Next. Nah, ternyata di dalam dunia kuantum itu sangat aneh dan sangat aneh gitu. Nah, Erwin Schrödinger pernah melakukan suatu percobaan atau eksperimen dengan kucingnya. Nah, jadi apa sih maksudnya? Jadi dulu Bapak Schrödinger ini membuat percobaan dengan memasukkan kucing ke dalam kardus yang berisi bom yang berpeluang 50% meledak setelah ditutup. Kemudian, tapi ini tuh hanya paradoks atau hanya pemikiran teoritisnya Bapak Schrödinger saja ya. Nah, kemudian Bapak Schrödinger ini membuka kembali tutupnya dan berpikir bagaimana cara untuk menentukan bom itu meledak atau tidak. Nah, kemudian Bapak Schrödinger ini berpikir kembali bahwa tidak ada cara untuk mengetahui apakah kucing tersebut hidup atau mati. Nah, dari pemikiran Bapak Schrödinger ini, kita bisa menyebutnya bahwa ini tuh merupakan fenomena fisika kuantum, di mana kita dapat mengatakan bahwa sebelum pengamatan, kucing berada di dalam keadaan superposisi, yang berarti bahwa kucing itu tuh nggak hidup ataupun nggak mati gitu. Jadi ada di antara yang memiliki kemungkinan yang berpeluang 50% antara hidup dengan mati. Nah, hal yang sama terjadi pada sistem fisika dalam skala kuantum atau atomik, di mana seperti elektron yang mengorbit dalam atom hidrogen atau elektron yang mengorbit pada suatu atom. Nah, ada kemungkinan bahwa elektron tersebut tidak mengorbit sama sekali, tetapi ada juga kemungkinan bahwa kita dapat mengukur posisi dan mengamati posisinya gitu. Nah, di mana posisi elektron yang pada saat itu menjadi percobaan Bapak Schrödinger ini membawa kita ke dalam suatu keadaan di mana kita dapat menghasilkan suatu fenomena dapat menghasilkan dua kemungkinan secara bersamaan, yaitu antara mati dan hidup, atau dikenal dengan fenomena superposisi. Nah, dari fenomena tersebut, Bapak Schrödinger ini kemudian membuat suatu persamaan matematika untuk menentukan kebolehjadian. Nah, sehingga dapat diketahui posisi dari elektron. Nah, persamaan ini sering dikenal dengan persamaan Schrödinger. Nah, dari persamaan inilah Bapak Schrödinger menyusun sebuah model atom yang masih digunakan hingga saat ini, yaitu dapat dikenal dengan model atom mekanika kuantum. Nah, teori yang disampaikan Schrödinger ini
menggunakan bentuk orbital yang kompleks atau berupa awan elektron, yang merupakan suatu ruang atau tempat kemungkinan adanya elektron. Jadi model ini didasarkan pada probabilitas dari kepastian model ini yang menggambarkan bahwa atom itu terdiri dari nukleus yang dikelilingi oleh elektron, di mana awan yang paling padat itu untuk menemukan elektron yang paling besar. Next. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini awan yang paling tebal ini. Nah, di sini tuh di mana yang banyak ditemukan elektron paling besar gitu. Sedangkan pada awan yang kurang padat atau awannya yang longgar-longgar ini, itu tuh dapat ditentukan bahwa probabilitas ditemukan elektronnya itu juga lebih kecil gitu. Nah, dengan demikian, model ini tuh memperkenalkan konsep tingkat subkulit atau subtingkat energi untuk menyempurnakan teori atom Bohr yang hanya menjangkau level kulit. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa model mekanika kuantum ini menyatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya kembalikan lagi kepada Pak Wiji. Sudah bagus ya. Ya, mungkin ini lagi dari awal. Nah, mungkin secara urutan itu sebenarnya mungkin pernah saya sampaikan ya bahwa di Bohr itu kan sebenarnya dia masih menggunakan teori mekanika klasik ya, atau tadi fisika klasik tadi, dan mekanika kuantum. Mekanika kuantumnya itu yang dari Planck ya, bahwa energi terkuantisasi gitu. Nah, kemudian di mekanika kuantum ini itu ada satu tambahan lagi. Selain energi terkuantisasi, itu yang kedua itu terkait dengan probabilitas. Probabilitas itu dasarnya yang Heisenberg itu, teori Heisenberg itu, yang ketidakpastian tadi. Sehingga mungkin akan lebih pas kalau dibahasnya itu dari model atom Planck ya, atau teori mekanika kuantum Planck itu, terkait dengan kuantisasi energi gitu. Kemudian kuantisasi energi itu kan sebenarnya membahas terkait dengan ini radiasi ya. Jadi radiasi itu energi yang dipancarkan itu dalam bentuk terkuantisasi gitu. Yang kemudian dia sebut sebagai foton atau kuantum gitu. Nah, kuantisasi itu maksudnya sebenarnya begini, kalau kita punya materi, kan ada materi yang terkecil ya. Jadi atom itu adalah materi terkecil yang membawa sifat ya. Artinya atom yang satu dengan atom unsur yang lain itu berbeda gitu.
Tapi yang lebih kecil dari atom, elektron, ya inti itu bukan pembawa sifat. Elektron dari atom hidrogen itu sama dengan elektron dari atom oksigen, tidak berbeda gitu. Dan atomnya berbeda. Makanya materi terkecil itu namanya atom gitu. Nah, paket energi terkecil itu namanya foton gitu. Atau kuantum gitu. Foton itu istilahnya Planck, kuantum itu istilahnya Einstein ya. Kuantum itu istilahnya Einstein. Nah, berapa besarnya energi satu foton atau satu kuantum? Ya, energi yang didefinisikan oleh Planck itu, Hc per lambda itu. Jadi Hc per lambda itu energi terkecil, paket energi terkecil gitu. Tidak ada yang lebih kecil lagi. Nah, maksudnya begitu. Nah, itu yang dimiliki oleh radiasi. Jadi radiasi itu ya, tidak bergeraknya itu tidak satu-satu gitu. Kalau misalnya ibaratnya Anda mengangkat batu bata misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, itu mengangkatnya tidak satu-satu, tapi satu paket. Satu paket itu mungkin isinya 5 batu bata gitu ya. Jadi pindahnya itu 5. Nah, satu paketnya itu seharga energinya itu Hc per lambda gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu fenomenanya adalah ini yang titik baliknya ya. Fenomenanya itu yang efek fotolistrik gitu. Di mana di efek fotolistrik itu membuktikan bahwa radiasi ya, radiasi itu kan selama ini atau selama teori-teori radiasi itu pasti menganggap radiasi itu sebagai gelombang gitu. Ya, pasti menganggap radiasi itu sebagai gelombang. Nah, dengan efek fotolistrik itu terbukti gitu bahwa radiasi itu selain memiliki sifat gelombang juga memiliki sifat sebagai partikel. Kenapa? Karena radiasi bisa menggeser partikel. Partikel yang digeser apa? Elektron. Jadi kalau ada satu benda yang tipis gitu kemudian disinari, ternyata elektron dari benda itu bisa pindah gara-gara sinar itu, walaupun sinar itu harus memiliki energi lebih tinggi dari energi elektron gitu ya. Nah, karena sinar itu bisa memindahkan materi, maka disimpulkan bahwa sinar, radiasi atau cahaya itu memiliki sifat juga sebagai materi atau sebagai partikel gitu. Nah, jadi efek fotolistrik itu kesimpulannya di situ. Radiasi yang dulunya itu dianggap hanya memiliki sifat gelombang saja, maka dengan percobaan efek fotolistrik itu ternyata radiasi juga memiliki sifat sebagai partikel. Gitu. Nah, itu yang kemudian ya, menjadikan de Broglie itu punya postulat gitu. De Broglie itu kemudian mengatakan ya kalau radiasi itu selain memiliki sifat gelombang juga memiliki sifat sebagai partikel, maka elektron yang merupakan partikel yang kecil atau materi yang kecil itu selain memiliki sifat partikel juga memiliki sifat sebagai gelombang gitu. Nah, ini titik baliknya itu di situ. Jadi mulai dari sini tidak lagi menganggap pergerakan elektron itu sebagai pergerakan partikel, tetapi menganggap pergerakan elektron itu sebagai pergerakan gelombang gitu. Ya, dan ini apa? Cara pandang ini yang nanti akan membedakan gitu. Ya, yang saya katakan hampir semua guru, semua mahasiswa atau bahkan sebagian dosen itu masih berpikir bahwa menjelaskan pergerakan elektron menggunakan mekanika kuantum itu masih menganggap sebagai partikel gitu. Sehingga nggak nyambung. Ya, harus dianggap sebagai gelombang gitu. Nah, ternyata postulat dari de Broglie itu berikutnya terbukti gitu. Ya, dengan beberapa percobaan orang lain membuktikan bahwa benar bahwa elektron itu memiliki sifat sebagai gelombang. Gitu. Ya, sehingga berikutnya untuk kemudian menjelaskan pergerakan elektron itu bukan dijelaskan dalam dualisme sebagai partikelnya dan sebagai gelombangnya, enggak gitu.
tapi dijelaskan bahwa elektron itu sebagai gelombang, gitu. Sudah meninggalkan elektron sebagai partikel. Karena kalau penjelasan elektron sebagai partikel, itulah menggunakan mekanika klasik. Kalau pergerakan elektron dijelaskan menggunakan sifat gelombangnya, itulah mekanika kuantum, gitu. Nah, titik balik ini yang penting, gitu. Nah, kemudian dari situ diikuti oleh Heisenberg tadi. Namanya benda kecil itu apa? Dia ini tidak ada kepastian, gitu, terkait dengan posisi dan apa momentumnya. Momentum itu maksudnya pergerakannya, gitu. Jadi kalau tadi digambarkan sebagai benda yang bergerak bola tadi, ya mungkin nggak tahu apakah ada sekarang kenal namanya bola bekel, gitu. Bola bekel kenal nggak? Paspornya mana? Oke. Bola. Tahu Pak, bola karet Pak. Bahasa Indonesianya bola apa ya? Bola bekel Pak. Jadi ada satu bola itu yang ketika dipantulkan tuh dia arahnya tidak karuan, gitu. Sangat elastis, kemudian bisa mantul ke sana kemari, gitu. Itu biasanya dipakai untuk mainan kalau dulu waktu saya kecil. Nah, itu bola yang itu saja, itu kan bisa menggambarkan ketidakteraturannya dia memantul ke sana kemari, gitu. Gitu. Nah, apalagi kalau kemudian elektron yang kecil itu, gitu. Ya, ibaratnya kita itu tidak bisa menentukan, kalau kita mau tahu posisinya, kita tidak tahu pergerakannya itu seperti apa, gitu. Kecepatan bergeraknya seperti apa. Kalau kemudian kita fokus kepada kecepatan bergeraknya, maka kita tidak akan bisa menentukan posisinya ada di mana, gitu. Yang ini melahirkan probabilitas, gitu. Ya, bahwa elektron itu tidak mungkin ditentukan secara pasti, itu nggak mungkin, gitu. Pasti probabilitas, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sana, dan seterusnya, gitu. Ya, dan dua ini itu yang kemudian menjadi dasar dari Schrödinger, gitu. Ya, kuantisasi energi oleh Planck tadi dan probabilitas ditemukannya elektron, gitu. Itu yang menjadi dasarnya itu di situ. Nah, dari situ kemudian si Schrödinger itu membuat persamaan geraknya. Ya, kalau persamaan gerak gelombang, ya kemudian dia apa buat persamaan geraknya, gitu. Nah, dari persamaan gerak dari gelombang itu dia dapatkan persamaannya, kemudian dia selesaikan, kemudian hasil penyelesaiannya itulah ketemu bilangan kuantum, gitu. Jadi untuk menentukan posisi elektron itu harus menggunakan bilangan-bilangan kuantum itu, gitu. Nah, yang penting nanti ketika menentukan di bilangan kuantum itu jangan bertanya pasti ada di mana. Yang seringkali apa para guru itu salahnya itu adalah dia menanyakan elektron terakhir ada di mana pastinya. Mekanika kuantum itu nggak ada yang pasti. Jadi nggak bisa kita bertanya. Kalau kita bertanya elektron terakhir ada di mana, maka jawabannya adalah probabilitas. Kemungkinan di N sekian, L sekian, M sekian, S sekian, kemungkinan kedua di N sekian, L sekian, M sekian, S sekian, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, kemungkinan kelima, dan banyak sekali kemungkinannya, gitu. Ya, walaupun kemungkinan itu dia akan memposisikan di energi terendah. Ya, posisi energi terendah itu digambarkan dengan aturan-aturan membuat konfigurasi itu. Jadi aturan-aturan membuat konfigurasi itu, kenapa harus 1S dulu, tidak boleh 2S? Karena 1S energinya lebih rendah daripada 2S. Kenapa harus sendiri-sendiri dulu, tidak boleh berpasangan? Karena sendiri-sendiri itu energinya lebih rendah daripada berpasangan. Kenapa kalau di D dan di S itu, kenapa misalnya 3D5, 4S1, bukan 4S2, 3D4? Ya karena 4S1, 3D5 itu energinya lebih rendah daripada 4S2, 3D4, gitu. Jadi semuanya itu mengacu kepada posisi energi yang terendah, gitu. Nah, posisi energi terendah itu nanti ada berbagai macam orientasi, gitu.
Jadi energi itu hanya bilangan kuantum N dan L itu energi. Orientasi itu bilangan kuantum M dan bilangan kuantum S. Gitu. Ya, jadi yang bisa dipastikan itu di tingkat energi. N dan L bisa dipastikan, tetapi M dan S nggak bisa dipastikan. Karena M dan S itu hanya orientasi saja, tingkat energinya sama. Gitu. Sehingga kalau kemudian ingin menentukan elektron terakhir sampai M-nya harus pasti, S-nya harus pasti, nah itu ya nggak mungkin. N boleh pasti, L bisa pasti, tapi M dan S itu nggak bisa pasti. Gitu. Itu pasti probabilitas, itu ciri khas dari mekanika kuantum itu begitu. Ya, makanya kalau bertanya posisi ini, elektron terakhir itu harus bertanyanya adalah bagaimana kemungkinan ya kemungkinan yang bisa ya untuk elektron terakhir pada atom apa gitu. Tidak boleh satu kemungkinan, kalau satu kemungkinan mah kepastian. Kepastian itu Bohr itu pasti. Bohr itu kan kuantisasi tetapi tidak ada probabilitas. Artinya Bohr itu kuantisasi tetapi pasti elektron ada di orbit gitu. Tetapi kalau mekanika kuantum, kuantisasi energi dan kemungkinan posisi elektron itu masih probabilitas. Makanya kalau Bohr itu di mana posisi elektron? Ada di orbit. Kalau mekanika kuantum, di mana posisi elektron? Ada di orbital. Apa itu orbital? Ya, orbital itu adalah kemungkinan ditemukannya elektron. Itu namanya orbital gitu. Ya, jadi ini yang teori ini yang paling yang menurut saya harus ada kuasai gitu. Dan mungkin kalau tadi di Bohr itu sampai kepada konfigurasi, di mekanika kuantum ini itu juga harusnya sampai kepada konfigurasi gitu. Ya, jadi kalau Anda menjelaskan mekanika kuantum ya harus sampai konfigurasi, karena konfigurasi itu elektron itu yang menggambarkan posisi elektron. Ya, walaupun Schrödinger itu hanya persamaan gelombangnya itu untuk satu atom hidrogen atau satu atom yang berelektron tunggal gitu ya, tetapi kemudian dengan berbagai pengabaian ya itu bisa diterapkan untuk atom yang berelektron banyak, yaitu menggunakan konfigurasi elektron itu gitu. Ya, jadi sampai kepada konfigurasinya. Konfigurasinya berarti menggunakan bilangan kuantum itu yang dilahirkan oleh persamaan Schrödinger itu bilangan kuantum N, L dan M. S itu tambahan, itu di luar Schrödinger itu. Tapi S itu yang menunjukkan bahwa memang elektron itu ada yang berorientasinya berotasinya itu saat arah jarum jam, ada yang berarah jarum jam gitu. Nah, ini barangkali paling tidak urutan-urutan besar ini itu yang harus Anda jaga gitu ya. Ya, sehingga mungkin kalau sampai kepada siswa, sampai kepada konfigurasi, dia tahu oh ternyata pola-pola ya bagaimana dilahirkannya gitu. Model atom mekanika kuantum itu dia tahu sejarahnya, polanya dia tahu gitu. Termasuk Bohr tadi dia juga tahu gitu. Ya, walaupun Bohr itu intinya ya dia di postulatnya Bohr itu gitu. Itu dan di dalam mekanika kuantum postulatnya Bohr itu masih berlaku, cuman lebih detail gitu. Jadi di dalam orbitnya itu tidak pasti di situ, tetapi ada berbagai macam kemungkinan posisi ya tergantung dari bilangan kuantumnya gitu ya. Nah, ini barangkali tambahan dari saya. Mudah-mudahan sih Anda bisa mengerti kembali gitu ya terkait dengan ini ya. Model atom perkembangan model atom ini, sehingga ini menjadi dasarnya ya. Saya mungkin kasih waktu kepada Anda untuk kembali belajar lagi ya, terutama model atom Bohr, model atom mekanika kuantum, semuanya ya, mau yang ditugaskan mau tidak gitu ya. Kemudian Anda perbaiki dan kemudian untuk tugasnya ya, untuk tugasnya itu
Yang kemarin itu Anda masukkan di Google Drive gitu, termasuk yang ini. Yang kemarin kan sudah saya minta diperbaiki ya, yang Thomson sama Dalton itu dan Rutherford itu diperbaiki, masukkan ke Google Drive. Kemudian yang ini juga perbaiki, masukkan ke Google Drive. Kemudian tugas sampai minggu depan itu adalah Anda masing-masing memperbaiki untuk yang model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum. Ya. Jadi Bohr dan mekanika kuantum ini diperbaikinya oleh masing-masing, ya. Bukan oleh kelompok, oleh masing-masing, dan ini dikumpulkan di minggu depan, ya. Dikumpulkan di minggu depan. Nah, terus di minggu depan itu setelah Anda mengumpulkan, saya akan kasih masing-masing satu tema gitu ya, satu konsep gitu, masing-masing satu konsep untuk dikembangkan ya, mulai dari apa namanya, dari pengetahuan kemarin ya, konseptualnya, terus pengetahuan faktualnya, pengetahuan proseduralnya, kemudian PPT-nya ya, kemudian PPT-nya. Nah, ini tugasnya kira-kira semacam itu gitu. Nah, kemudian tugas ini itu nanti kita akan cek setiap pertemuan ya, kita akan cek saja, ada mungkin kalau ada yang mau ditanyakan itu boleh di setiap pertemuan ya, dan nanti dipresentasikannya itu setelah Lebaran ya. Jadi sekarang kan tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya? Sekarang Iya, Bapak. Tanggal 5 kan? Tanggal 5, berarti tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu nanti Anda mengumpulkan yang tugas masing-masing memperbaiki Bohr dan mekanika kuantum ya. Tanggal 12. Kemudian tanggal 12 itu juga kita ketemu, saya akan bagikan masing-masing satu tema. Ya, masing-masing satu tema. Kemudian tanggal 19 itu saya akan lihat perkembangannya. Anda mengerjakannya seperti apa, terus mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Tanggal 26 itu berarti Anda mengerjakan, memperbaiki lagi, mandiri saja. Itu kan tanggal 26 udah dekat Lebaran ya. Anda perbaiki saja, terus nanti di bulan Mei itu kira-kira tanggal 17 dan 24 lah gitu ya. Atau mungkin tanggal 10 saya kira juga boleh. Ya, tanggal 10, 17 dan 24 itu Anda presentasi ya. Nanti masing-masing Anda presentasi ya sebagai nilai UAS lah kira-kira gitu. Ya, jadi Anda mempersiapkannya minggu ini sampai Selasa depan itu menyelesaikan dulu yang ini, perbaikan model atom Bohr dan mekanika kuantum. Terus mulai minggu depan Anda punya waktu cukup banyak itu, mulai tanggal 12 ya, 12 berarti 19, 26, 3 minggu, tanggal 3 Mei itu kan Lebaran ya, 3 minggu, kemudian tanggal 10, 4 minggu gitu ya, 4 minggu untuk menyiapkan tugas masing-masing gitu ya, sehingga nanti tanggal 10, 17, 24 nanti kita akan beri kesempatan masing-masing untuk menyampaikan PPT-nya. Oke, sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan rencana kita sekaligus tugas-tugas Anda? Ya, jelas ya? Oke, Nia ada Nia? Ada Bapak hadir. Jadi minggu depan ngapain? Perbaikan yang Bohr dan yang mekanika kuantum, Pak. Oke, mengumpulkan ya. Perbaikannya Iya. mulai sekarang. Oke, Hilda hadir Hilda? Hadir, Pak. Tanggal 12 ngapain? 12 April?
tanggal 12 April itu mengumpulkan yang tugas masing-masing perbaikan yang bor dan juga mekanika kuantum, Pak. Terus nanti tanggal 12 nanti Bapak membagikan tema kepada kami. Nanti tanggal 19 akan dilihat perkembangannya. Tanggal 26 itu diperbaiki juga. Nanti tanggal 10, 17 sampai sama tanggal 24 itu presentasi masing-masing untuk penilaiannya bisa buat UAS, Pak. Ya, baik, saya kira sudah jelas ya, dan ini sudah menjelang berbuka ya. Selamat berbuka. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT bagi yang puasa, dan kita tetap semangat ya walaupun puasa. Saya kira jangan mengurangi semangatnya gitu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.